ini masih terkait resign ya. Dapatkah resign dibatalkan oleh karyawan yang mengajukannya? Oh, jadi ragu-ragu ya. Resign hari ini, besoknya nggak jadi deh, gitu ya. Jadi resign. Ya, jadi resign ya. Bagaimana jika perusahaan tidak setuju pembatalan itu? Jadi udah iakan mungkin ya oleh perusahaan. Oke, go ahead gitu ya. Tiba-tiba besok nggak jadi deh, gitu ya. Sedangkan perusahaan sudah senang jika si karyawan mengajukan resign. Jadi ini sebenarnya karyawan yang diharapkan untuk Diharapkan, pergi, gitu. oh alhamdulillah gitu hari ini, besok wah bagus, Nggak jadi, gitu. nggak jadi ya. Seru nih pertanyaannya. Oke, ini kayaknya hari ini pertanyaan kiri-kiri ini lagi banyak yang pengen resign. Iya. Baik. Jadi resign yang dibatalkan ini kan bukan yang bercanda gitu ya. Iya. Ya, jadi resign dibatalkan oleh karyawan yang mengajukannya. Jadi Iya. dia ngajukan terus dia sendiri yang batalin. Bagaimana kalau perusahaan nggak setuju dengan pembatalan itu? Sedangkan perusahaan udah seneng nih karyawan ngajuin resign, karena berarti perusahaan nggak perlu bayar pesangon kan Iya. gitu. Menyiapin uang pisah, dia seneng. Maka ini kita harus kembali kepada hukum dasarnya Bapak Ibu. Resign atau mengundurkan diri dalam bahasa hukumnya di Indonesia diatur sebagai sebuah, istilah saya ya, adalah hak veto dari karyawan. Jadi dia resign atau mengundurkan diri itu adalah hak vetonya karyawan, bukan milik perusahaan, sehingga dipersyaratkan yang mengajukannya adalah karyawan. Resign atau mengundurkan diri juga tidak dapat diminta, juga tidak dapat dipaksa, juga tidak dapat dijadikan sebuah persyaratan. Iya. Kalau nggak tercapai target, otomatis resign. Nggak bisa. Ya. Kalau nggak mau dimutasi, otomatis dianggap resign. Nggak bisa. Ya. Itu benar-benar harus sukarela. Hak veto diajukan oleh karyawan secara sukarela, kemauan si karyawan sendiri. Nah, oleh karena itu adalah mengundurkan diri adalah hak vetonya karyawan yang mengajukan. Maka pembatalannya memang hanya bisa dilakukan oleh si karyawan itu. Iya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, boleh nggak dibatalkan? Nggak dilarang. Ya. Karena di dalam pasal tentang mengundurkan diri, Bapak Ibu, di sana sama sekali tidak ditemukan adanya larangan untuk membatalkan. Atau ada mungkin kalimat di dalam pasal tersebut yang bilang bahwa ini one way ticket, sekali ngajukan nggak bisa mundur. Iya. Nggak ada sama sekali, baik tersirat maupun tersurat. Sehingga saya tidak menemukan klausa yang bisa menahan pembatalan pengunduran diri kalau itu diajukan oleh karyawan yang bersangkutan. Iya. Artinya boleh, ya. Maka ini akan berbeda kasusnya bila pada saat karyawan mengajukan resign. Hari ini saya ngajuin nih resign, pakai surat resign ke pimpinan saya. Pak Abi sebagai pimpinan langsung menjawabnya karena Pak Abi berharap saya resign. Maka Pak Abi bilang, oke. Langsung Pak Abi panggil HRD, suruh bikin PB. Iya. Nah, persetujuan bersama atau perjanjian bersama tadi. Dibuatlah perjanjian bersama bahwa resign, mengundurkan diri, kemudian pembayaran sudah ditentukan, kemudian tanda tangani. Ya, kemudian buru-buru didaftarkan di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Nah, kalau sudah ada tanda tangan PB, pembatalannya tidak mudah. Ya, karena sudah ada kesepakatan di situ. Jadi sudah terikat, si karyawan sudah mengikatkan pengunduran dirinya yang tadinya hak veto tadi diikatkan pada sebuah perjanjian. Sehingga itu tidak mudah dibatalkan. Apalagi kalau PB-nya tadi sudah dijalankan, sudah didaftarkan ke Panitera PHI setempat, maka nggak bisa lagi dibatalkan. Nggak bisa sembarangan, kecuali perusahaan setuju dengan pembatalan. Ya, jadi ini yang fakta-fakta seperti ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, terutama sebagai HR. Maka kalau bagi perusahaan, kalau memang ada karyawan yang sebenarnya diharapkan resign dengan berbagai sebab lah ya, kemudian karyawan itu tiba-tiba
mengajukan resign dengan sukarela, ini kan seperti mendapatkan durian runtuh. Gimana caranya? Ya buru-buru dikunci. Iya. Kuncinya gimana ya tadi, PB tadi, ya bikin PB segera tanda tangan sehingga langsung terikat dia, dia nggak bisa sembarangan batalin, gitu ya. Dan perusahaan juga bisa langsung mencari pengganti untuk si karyawan tersebut dan sebagainya. Begitu kurang lebih tentang membatalkan resign. Terima kasih.